Bismillah, kali ini kita akan membaca buku Sejarah 25 Nabi dan Rasul, disertai kisah-kisah para nabi lainnya. Buku ini ditulis oleh Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafidhullah dan Aiman Umar Abdul Aziz Hafidhullah. Penerbit dari buku ini, Perisai Quran Kids. Kita baca cover belakangnya dulu ya. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam iddatul anbiya?" Qala mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfar rasulu min dzalika salasatu mi'atin wa khamsatan asyara jamman ghafira. Wahai Rasulullah, berapa jumlah keseluruhan para nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jumlah seluruh nabi dan rasul 124.000 nabi. Di antara mereka yang termasuk Rasul sejumlah 315, suatu jumlah yang banyak. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Mishah dan As-Sahihah. Kita akan membaca sejarah 25 Nabi dan Rasul disertai kisah-kisah lainnya, memetik pelajaran tauhid dan akhlak mulia dari sejarah para Nabi dan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu ya. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Adik-adik sekalian, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha suci, maha perkasa dan maha tinggi. Segala sesuatu yang Allah taala perbuat, mulai dari menciptakan, menghidupkan, mematikan, dan mengatur pasti terbebas dari kesalahan dan kekeliruan. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha besar dan maha agung. Adik-adik tahu siapa manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Adam alaihi salam. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik, tentu ada yang bertanya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Tentunya Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan dari semua yang telah diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau diciptakan Allah Subhanahu wa taala tanpa ayah dan ibu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari tanah liat yang berada di surga. Jadi, Nabi Adam alaihi salam diciptakan di surga. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau Allah menciptakan Adam dari tanah liat. Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam pada hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari Jumat Adam alaihi salam diciptakan. Hadis riwayat Muslim nomor 854. Setelah tubuh Nabi Adam alaihi salam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalamnya. Nabi Adam alaihi salam pun hidup dan beliau langsung bersin. Kemudian Nabi Adam alaihi salam mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarhamukallah. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban.
Nabi Adam alaihi salam diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk manusia dewasa, berbeda dengan kita yang mengalami masa kecil dahulu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dengan tubuh setinggi 60 hasta atau 27 meter. Beliau juga merupakan manusia yang paling tampan yang pernah ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam seperti bentuknya, langsung dewasa, tingginya 60 hasta. Hadis riwayat Bukhari. Lihat juga Fathul Bari. Pelajaran penting. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah di atas kita dapat mengambil pelajaran penting. Jika kita bersin, kita diperintahkan untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sementara itu, orang yang berada di samping kita yang mendengar bersin kita dianjurkan baginya untuk mengucapkan Yarhamukallah, yang artinya semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Ketika kita mendengar doa orang tadi, kita pun dianjurkan untuk membalas doanya dengan mengucapkan Yahdikumullah, yang artinya semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Iblis yang membangkang. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat dan makhluk lainnya untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, para malaikat itu pun bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Namun, ada makhluk lain yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Dia adalah iblis. Adik-adik, coba perhatikan. Iblis tidak patuh dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis mempunyai kedudukan yang sama dengan para malaikat karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, mengapa iblis tidak taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam? Iblis tidak taat karena sifat sombong yang ada pada dirinya. Iblis merasa lebih baik dari Nabi Adam alaihi salam karena iblis diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam alaihi salam diciptakan dari tanah. Iblis berkata, "Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia Adam, engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Allah Subhanahu wa taala pun murka kepada iblis dan mengusirnya dari surga. Maka turunlah dari surga. Disebabkan kesombonganmu, keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Quran Surat Al-A'raf ayat 13. Sebelum keluar dari surga, iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan umur panjang sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan iblis. Dia juga bersumpah akan menyesatkan dan menggoda seluruh anak dan cucu Nabi Adam, termasuk manusia, agar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengajak mereka untuk masuk ke neraka. Pelajaran penting. Sombong itu sifat iblis. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah di atas kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa sombong itu bukanlah sifat dan akhlak anak yang soleh dan solehah. Sombong itu sifat iblis. Apakah kalian tahu apa itu sombong? Sombong itu menolak kebenaran, tidak mau menerima nasihat, dan tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sombong juga berarti menganggap diri kita yang paling hebat, sementara orang lain itu rendah dan hina. Pelajaran penting yang kedua, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan iblis. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah janji dan sumpah iblis kepada kita diusir dari surga. Ketika diusir dari surga, iblis berjanji bahwa dia akan menggoda anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Dia akan menjerumuskan manusia ke neraka. Bagaimana caranya agar kita tidak terkena godaan iblis dan setan? Agar kita tidak terkena godaan setan dan iblis, kita harus 1. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rajin beribadah. 2. Tidak berbuat sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. 3. Taat kepada orang tua. 4. Mencari teman-teman yang soleh dan solehah.
Penciptaan Hawa. Ketika Nabi Adam alaihissalam hidup di surga, Allah Subhanahu wa taala memberikannya kenikmatan-kenikmatan surga. Berbagai macam makanan dan minuman tersedia di dalam surga. Nabi Adam alaihissalam hidup dengan tentram dan damai di surga. Akan tetapi dia merasa kesepian karena sendirian di dalam surga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hawa adalah wanita pertama yang ada di surga. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa dengan kecantikan yang sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Hawa sebagai istri Nabi Adam alaihi salam. Pelajaran penting. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita wajib beriman dan yakin bahwa surga dan neraka itu ada. Surga untuk anak yang taat dan rajin beribadah. Neraka untuk anak yang banyak bermaksiat dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua ingin menjadi penduduk surga dan terhindar dari azab neraka. Untuk itu, kita harus rajin belajar Islam, rajin beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Godaan iblis. Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Adam alaihissalam dan Hawa untuk mendekati dan memakan buah dari sebuah pohon di surga. Adam alaihissalam dan Hawa pun taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi iblis yang pendeki dan tidak senang dengan Adam alaihissalam dan Hawa pun menggoda mereka. Dengan tipu dayanya, iblis menggoda Adam alaihissalam dan Hawa agar mendekati pohon yang dilarang itu. Iblis mengatakan bahwa jika mereka berdua memakan buah pohon itu, mereka akan abadi. Adam alaihissalam dan Hawa pun terpengaruh dengan godaan iblis tersebut. Akhirnya, Adam alaihissalam dan Hawa memakan buah dari pohon itu. Adam alaihissalam dan Hawa telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti godaan iblis. Akhirnya, Allah Subhanahu wa taala menghukum keduanya. Hukuman pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Adam alaihissalam dan Hawa adalah Allah Subhanahu wa taala melepaskan pakaian surga yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sehingga mereka tidak memakai pakaian sehelai pun. Kemudian Adam alaihissalam dan Hawa menutupi badannya dengan daun-daun yang ada di surga. Diusir dari surga. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang pertama kepada Adam alaihissalam dan Hawa, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan hukuman yang kedua. Hukuman yang kedua adalah Adam alaihissalam dan Hawa diusir dari surga dan diturunkan ke dunia. Sejak saat itu, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa tidak lagi tinggal di surga, tetapi mereka tinggal di bumi. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa hidup di bumi. Mereka hidup bersama dan dikaruniai keturunan. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada mereka berupa anak yang banyak. Anak-anak Adam alaihissalam dan Hawa itu semakin banyak. Bahkan mereka memiliki cucu yang banyak pula. Anak keturunan Nabi Adam alaihissalam itu terus bertambah banyak hingga sampai kita sekarang ini. Oleh karena itu, semua manusia di dunia ini adalah anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Pelajaran penting. Adik-adik yang dirahmati Allah, perhatikan kisah di atas. Ketika Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihissalam mendapatkan hukuman. Kita jangan sampai melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghukum kita. Kalau kita tidak sholat, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghukum kita. Kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghukum kita. Ayo, kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah Qabil dan Habil. Di antara sekian banyak anak Nabi Adam alaihissalam, ada yang bernama Qabil dan Habil. Kedua anak Nabi Adam alaihissalam ini memiliki kisah yang menarik. Qabil adalah anak yang memiliki sifat buruk, sedangkan Habil sebaliknya. Habil memiliki sifat baik dan bertakwa. Mereka berdua memiliki pekerjaan yang berbeda. Qabil bekerja di ladang, sedangkan Habil beternak hewan.
Pada suatu hari, Nabi Adam alaihissalam menyuruh Qabil dan Habil untuk menyembelih binatang kurban dari hasil pekerjaan mereka. Karena Qabil anak yang kikir, dia menyembelih kurban dari hasil ladangnya yang paling buruk. Padahal hasil ladangnya subur dan makmur. Qabil juga tidak ikhlas dalam menyembelihnya. Sementara itu, Habil berkurban dengan seekor hewan ternaknya yang paling bagus karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyembelih kurban ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima kurban dari orang yang ikhlas, yaitu Habil. Qabil pun mengetahui bahwa binatang kurbannya tidak diterima. Qabil marah dan tidak rela. Qabil menemui dan mengancam Habil bahwa ia akan membunuhnya. Habil menjawab, sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa taala terima adalah kurban dari orang-orang yang bertakwa. Ketika Qabil mendengar jawaban Habil itu, Qabil semakin marah. Qabil membunuh Habil dengan memukul kepalanya, memakai sebatang besi. Habil pun langsung meninggal. Melihat Habil meninggal, Qabil menyesali perbuatannya. Setelah kejadian itu, Qabil merasa bingung. Apa yang harus dia perbuat dengan jasad saudaranya? Allah Subhanahu wa taala pun mengutus seekor burung gagak yang menggali tanah untuk memperlihatkan bagaimana cara mengorbankan jasad saudaranya. Qabil pun melakukan seperti apa yang dicontohkan oleh burung gagak tersebut. Kisah ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 31. Pelajaran penting, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran apa yang dapat adik-adik ambil dari kisah Qabil dan Habil di atas? Tentu, pelajaran dari Qabil dan Habil ini sangat besar buat kita semua, yaitu satu, hendaknya kita bersedekah dari barang milik kita yang masih bagus. Jika kita ingin memberikan baju kepada fakir miskin, baju yang akan kita sedekahkan itu hendaknya baju yang masih bagus. Dua, kita harus ikhlas dalam bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah kita. Nabi Adam alaihissalam wafat. Sebelum Nabi Adam alaihissalam meninggal, Nabi Adam alaihissalam didatangi malaikat maut yang hendak mencabut nyawanya. Anak-anak Nabi Adam alaihissalam pun berkumpul menyaksikan kematian ayahnya. Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia pada hari Jumat. Inilah kisah Nabi Adam yang telah kita baca. Semoga dari kisah ini kita bisa memetik pelajaran tauhid dan akhlak mulia dari sejarah Nabi Adam yang telah kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.